Baik, selamat pagi, siang, malam. Bu Asrid, sebelumnya perkenalkan nama saya Cika Josephine Setiawan dengan NIM 2023-572. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait proyek kita tentang naive Bayes. Nah, sebelumnya apa sih itu naive Bayes? Naive Bayes adalah suatu algoritma klasifikasi berbasis teorema Bayes yang mengasumsikan setiap fitur itu bersifat independen satu sama lain terhadap kelas target. Asumsi inilah yang disebut sebagai naive. Nah, jadi naive Bayes sendiri itu merupakan salah satu model yang dilatih menggunakan data berlabel untuk memprediksi suatu kelas objek, atau bisa juga disebut dengan supervised learning, lalu dia juga berbasis probabilitas, serta dia beragam variannya. Nah, kenapa sih kita memakai naive Bayes? Yang pertama, dia sederhana dan cepat, karena proses pelatihan dan prediksinya berlangsung sangat cepat, bahkan untuk dataset yang berukuran dengan besar. Yang kedua itu efisien. Lalu, yang ketiga itu, sebenarnya kita bisa menghasilkan estimasi yang cukup akurat hanya dengan menggunakan data yang terbatas. Lalu yang keempat itu, dia mudah diinterpretasi. Lalu yang terakhir adalah dia tahan fitur yang tidak relevan. Nah, untuk tujuan analisis kita hari ini, tujuan utamanya adalah membangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes untuk memprediksi audit opinion perusahaan manufaktur berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini untuk variabel penelitian kita, untuk variabel dependennya ada audit opinion, di mana ini merupakan hasil yang nantinya akan diprediksi oleh algoritma naive Bayes. Lalu untuk variabel independennya itu yang pertama ada company size, ada profitability, audit quality, dan juga liquidity. Nah, di sini dataset yang digunakan, asumsinya data yang digunakan adalah data fiktif, di mana kita mengambil data dari 20 perusahaan manufaktur. Baik, Mas Red, sebelumnya perkenalkan, nama saya Steven Snyder dengan NIM 2023-50076. Jadi, di sini saya akan menjelaskan simulasi dari Project Naive Bayes kami yang sudah kami implementasikan dalam Excel ini. Jadi, asumsi kami menggunakan data dari 20 perusahaan, di mana datanya data fiktif dan kami menggunakan data indeks. Jadi, di sini ada untuk dependent kami, audit opinion, kita di sini ingin memprediksi hasil dari audit opinion dari perusahaan-perusahaan yang ada di list kami ini. Nah, di sini ada di angka 1, itu artinya di sini adalah unqualified audit opinion atau wajar tanpa pengecualian. Nah, sedangkan untuk angka 0 itu artinya adalah qualified audit opinion. Di sini juga kita ada untuk di 4 variabel independennya, di mana company size yang angka 1 itu artinya termasuk dalam perusahaan besar, dan jika 0 itu termasuk dalam perusahaan kecil. Profitability-nya, jika satu ada profitability-nya adalah tinggi, dan jika 0 profitabilitasnya adalah rendah. Untuk audit quality-nya, jika 1 maka itu diaudit oleh KAP Big Four Company, dan jika ia adalah 0 maka diaudit oleh non Big Four audit. Diaudit oleh non Big Four company. Kemudian untuk variable liquidity, apabila dia 1 berarti likuiditasnya tinggi, dan apabila dia 0 maka likuiditasnya rendah. Oke. Jadi di sini beralih ke slide yang ini, kita ada summary dari perhitungan uh, jumlah indeksnya. Jadi dari company size ke audit opinion, itu ada satunya ada berapa, nolnya ada berapa, profitability ke audit opinion, 1 nolnya ada berapa, audit quality ke audit opinion, dan liquidity ke audit opinion. Sehingga dari angka-angka ini kami summarize, dan perbandingannya adalah untuk yang angka 1 itu kami mendapatkan jumlah sebesar 60/40%. Seperti itu. Nah, di sini kita ada bagian section dari unobserved value, di mana saat ini kita uh, tidak menggunakan komponen-komponen ini, dan unqualified audit opinion probability. Jadi probabilitas opini auditnya adalah WTP ialah sebesar 93,9%. Nah, namun di sini apabila kita mencentang salah satu seperti contohnya company size di sini, maka unqualified audit opinion probability-nya akan meningkat jadi 94,9%. Dan apabila kita mencentang keseluruhan dari komponen dari si independen yang kami gunakan ini, maka probabilitas dari adanya unqualified audit opinion ini ialah turun menjadi 25,3%. Nah, di sini juga dapat dilihat
untuk conditional probabilities-nya jadi dari satu independent variable ke dependent variable-nya. Jadi di sini apabila contohnya kita ingin mendapatkan unqualified audit opinion dengan menggunakan company size, maka persentase yang didapatkan adalah 41,7%. Namun tanpa company size, probabilitas unqualified audit opinion kita adalah 58,3%. Begitupun juga dengan variabel-variabel lainnya sama seperti contoh yang ini. Untuk mendapatkan qualified audit opinion dengan audit quality, maka probabilitas kondisionalnya adalah 62,5%, dan apabila kita tidak menggunakan audit quality, maka probabilitas dari qualified audit opinionnya adalah 37,5%. Oke, sekian simulasi dari Naif Bias Project kami. Jadi di sini kami menggunakan sampel dari 20 perusahaan. Untuk materi berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Astrid. Jadi hari ini saya Tiffany Laurafi Effendi akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok kami, yaitu materi yang berjudul Smart Travel Planner, yaitu adalah sebuah sistem simulasi resiko perjalanan yang menggunakan metode Monte Carlo. Sistem ini dirancang untuk membantu wisatawan memperkirakan 4 hal penting sebelum berangkat, seperti kondisi pesawat, kendaraan atau mobil, cuaca, budget, dan juga perjalanan. Boleh di next? Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang masalah yang ada. Jadi setiap orang yang merencanakan perjalanan pasti kan pernah mengalami ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini tuh merupakan musuh utama dari perjalanan. Dan terdapat 4 masalah utama yang menyebabkan ketidakpastian, seperti contohnya harga tiket pesawat dan juga hotel yang naik turun setiap saat yang membuat kita sulit memperkirakan total biaya secara akurat. Terus belum lagi juga cuaca yang tidak menentu, yang bisa mengganggu jadwal aktivitas, kemacetan lalu lintas yang membuat waktu tempuh jadi lebih lama dari perkiraan, serta pengeluaran yang tak terduga yang akhirnya menghabiskan budget yang sudah disiapkan. Nah, inilah masalah nyata yang sering dihadapi oleh para traveler. Nah, gambar-gambar di slide ini itu ada beberapa masalah seperti masalah Uber di Italia, ketersediaan mobil terbatas, keterlambatan dan juga denda ZTL itu adalah ilustrasi nyata. Bagaimana sih faktor eksternal yang tidak terkendali itu dapat merusak perjalanan? Boleh di next? Oke, kemudian juga saya akan menjelaskan mengenai tujuan sistem. Nah, jadi di materi tujuan sistem ini berangkat dari masalah yang sebelumnya atau dari slide sebelumnya, tujuan sistem kami adalah memberikan simulasi berbasis probabilitas sehingga pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih matang. Nah, secara spesifik, sistem ini tuh mampu mengestimasi total biaya perjalanan secara realistis, menghitung peluang perjalanan tetap sesuai budget, mengestimasi lama perjalanan dalam berbagai kondisi, memberikan rekomendasi waktu keberangkatan terbaiknya, dan juga menampilkan gambaran tingkat resiko perjalanan, serta membantu pengguna menyiapkan alternatif rencana. Nah, intinya jadi sistem ini itu tidak memberikan satu prediksi tunggal aja, tapi melainkan dia juga memberikan kemungkinan hasil dari bentuk probabilitas. Boleh di next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya di sini apa sih metode Monte Carlo yang akan kita gunakan? Jadi metode Monte Carlo ini merupakan eh, metode simulasi yang menghadapi ketidakpastian dengan menjalankan ribuan skenario secara acak. Jadi sebagai contoh nih, kita punya probabilitas hujan tuh 30%, macet 40%, dan juga kenaikan harga 20%. Nah, jadi metode Monte Carlo ini akan mengkomunikasikan seluruh kemungkinan faktor-faktor tersebut menjadi 10.000 skenario perjalanan yang berbeda-beda. Jadi kita tuh bisa melihat pola hasil yang paling mungkin terjadi seperti itu. Jadi secara teknis Monte Carlo ini bekerja dengan random sampling dari distribusi probabilitas setiap variabel seperti cuaca, kemacetan, dan harga yang tadi, lalu menjalankan simulasi berulang kali, misalnya 10.000 kali, untuk mendapatkan distribusi hasil akhirnya. Semakin banyak iterasi, semakin stabil dan akurat estimasi yang dihasilkan. Oke, nah untuk konsep dan cara kerjanya gimana? Jadi untuk cara kerja sistem ini itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pengguna memasukkan input data seperti tujuan, budget, tanggal, dan juga jenis transportasi yang mereka gunakan. Terus kedua, sistem juga mengambil data historis seperti cuaca, kemacetan, dan juga harga real di lokasi tersebut. Yang ketiga, sistem menjalankan 10.000 simulasi dengan menghitung
ribuan skenario acak berdasarkan kombinasi data-data tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, sistem memberikan rekomendasi berupa hasil yang paling sering muncul, yang merupakan probabilitas paling mungkin terjadi. Oke, sebagai contoh nih, pada simulasi pertama, jika cuaca itu cerah, lalu lintasnya lancar, dan juga harganya normal, maka biayanya sekitar 2,9 juta rupiah dengan waktu tempuh 4 jam. Namun pada simulasi kedua, ketika cuacanya itu hujan, macet, dan juga harganya itu naik, maka biayanya itu bisa membengkak menjadi 3,7 rupiah. 3,7 juta rupiah dengan waktu tempuhnya itu 6 jam. Nah, berikutnya di sini kita akan menjelaskan terkait contoh penerapannya dari sistem Smart Travel ini dari contoh perjalanan dari Jakarta ke Bali selama 3 hari dengan batas budget itu pengguna sebesar 5,5 juta rupiah. Jadi sistem kami itu mendefinisikan tentang nilai probabilitas input berdasarkan data real di lapangan. Jadi pertama ada tiket pesawatnya, PP pulang pergi. Jadi nilai optimis itu paling murah sebesar 1,2 juta rupiah dan nilai paling mahal itu saat weekend ya sebesar 2,1 juta rupiah. Nah, untuk hotel 3 malamnya, di sini nilai optimis sebesar 1,5 juta rupiah dan untuk nilai paling mahalnya itu sebesar 2,5 juta rupiah. Dan yang ketiga di sini ada untuk biaya konsumsi dan juga transport lokal. Nah, jadi untuk di harganya ada di rentang antara 1 juta rupiah hingga 1,8 juta rupiah. Dan yang keempat ada faktor dari eksternal, yaitu probabilitas hujan di Bali bulan tersebut adalah 30%. Jadi ketika sistem Monte Carlo ini menjalankan 10.000 simulasi dengan mengkombinasikan angka-angka tersebut yang di dalam rentang tersebut secara acak, maka sistem itu akan menghasilkan kurva distribusi probabilitas dengan kesimpulan logis yang seperti berikut. Jadi nilai rata-rata pengeluaran yang paling sering muncul itu dari simulasi adalah sebesar 5.250.000 rupiah. Nah, dari total 10.000 skenario tersebut ditemukan bahwa ada 9.200 skenario di mana total biaya berada di bawah budget pengguna sebesar 5,5 juta rupiah. Artinya, sistem ini menyimpulkan bahwa peluang perjalanan sesuai budget adalah 92%. Jadi pengguna bisa tahu secara ilmiah bahwa rencana mereka tuh aman untuk dijalankan, namun tetap harus membawa dana cadangan sehingga 300.000 rupiah tersebut untuk mengatasi 8% resiko skenario pesimis yang mungkin akan terjadi dari sistem kita. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Mika Christopher Loren Marpaun dengan NIM 2023-598. Oke, selanjutnya kita membahas terkait strategisnya. Jadi sistem ini itu memberikan manfaat bagi kedua pihak, baik itu pengguna maupun traveler. Jadi sistem ini itu bisa memberikan ketenangan pikiran, manajemen budget yang lebih presisi, menghindari waktu keberangkatan yang berisiko. Lalu untuk travel agent sendiri itu layanan konsultasi berbasis data. Yang kedua, peningkatan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, optimasi penawaran faktor di dalam. Maksudnya di sini adalah sistem ini membantu si penggunanya ini untuk mengurangi risiko pembengkakan biaya, menentukan waktu keberangkatan terbaik, dan membuat perencanaan yang lebih matang. Lalu untuk travel agent sendiri itu buat membantu mereka untuk merekomendasikan yang lebih akurat kepada klien, meningkatkan kualitas layanan, serta mengurangi keluhan terkait estimasi yang saya sudah di next. Sebagai penutup, bisa kami simpulkan di sini bahwa Smart Travel Planner ini mentransformasikan kepastian menjadi probabilitas yang terukur. Dengan metode Monte Carlo, merencanakan perjalanan bukan lagi sekedar tebakan atau feeling semata, tapi sebuah keputusan yang berbasis data. Seperti yang kami jelaskan, jangan hanya merencanakan perjalanan, tapi pahamilah setiap kemungkinan sebelum perjalanan itu dimulai. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.